Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Alipah dari Prodi D3 Keperawatan Kampus UPI Sumedang. Saya dari tingkat 2C. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan SDI-DTK kepada bayi umur 9 bulan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ibu, perkenalkan, nama saya Sofiani Alipah dari mahasiswa Prodi Etika Keperawatan tingkat 2. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan SDI DTK untuk anak ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik. Untuk pertama kita akan melakukan pemeriksaan penimbangan berat badan dulu ya, Dek. Yuk, ikut kakak dulu ya. Di sini saya melakukan pengukuran berat badan yaitu dengan cara menimbang bayi dengan menidurkan bayi di timbangan bayi. Lalu saya melakukan pengukuran panjang bayi dengan cara menelentangkan bayi lurus. Lalu menggunakan alat ukur yang terbuat dari kayu, usahakan kepala bayi dan ujung kaki bayi menyentuh penyekat bayi dan posisi badan lurus terentang. Setelah itu saya melakukan pengukuran kepala dengan menyimpan medlin di sejajar dengan alis lalu dilingkarkan. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan KPSP dengan cara yang pertama menidurkan bayi lalu mengangkat bayi dengan cara memegang kedua tangannya dan menarik perlahan tangannya dan melihat apakah lehernya mampu untuk bertahan atau tidak. Selanjutnya saya melakukan interaksi kepada bayi menggunakan benda berbentuk warna merah. Apakah si bayi bisa melihat ataupun memperhatikan benda tersebut dan apakah bayi tersebut akan mengambilnya? Lalu saya menggunakan media 2 kubus untuk menarik perhatian bayi apakah ia akan tertarik dan mengambilnya atau tidak. Setelah itu saya menggunakan media makanan apakah bayi itu akan tertarik dan mengambilnya atau tidak. Dikarenakan bayi tersebut agak sedikit rewel, maka saya menggunakan cara bermain atau menarik perhatian bayi tersebut agar mau mengambil makanannya. Ya, untuk selanjutnya Ibu, saya akan bertanya ya kepada Ibu mengenai Ade Safira. Benar kan namanya Bu Safira? Baik, untuk Ade Safira, apakah pernah melihat memindahkan mainan Bu dari atau mainan atau koin dari satu tempat ke tempat lain? Oh, berarti normal ya Ibu. Apakah Ade Safira sudah pernah memakan kue sendiri menggunakan tangannya tadi? Seperti tadi sudah ya Bu. Berarti normal ya, oh sayang. Selanjutnya pada waktu bayi bermain sendiri dan ibu diam-diam datang berdiri di belakangnya, apakah ia menengok ke belakang? Jadi kalau misalnya ada Safira lagi sendiri terus dengar ibu di belakang, apa dia tiba-tiba menengok? Bukan. Normal ya. Lalu setelah wawancara, saya melakukan pemeriksaan kepada adik bayi apakah dia bisa berdiri, menahan badannya atau tidak. Lalu pemeriksaan terakhir yaitu dengan cara mendudukkan adik bayi di pangkuan saya apakah dia bisa duduk sendiri atau tidak. Terima kasih telah menonton video tentang penyuluhan SDI-DTK kepada bayi umur 9 bulan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan saat pemeriksaan masih terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Alipa dari Prodi D3 Keperawatan UPI Sumedang. Saya di sini akan melakukan penyuluhan MTBS tentang penyakit pneumonia berat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Sofiani Alipa dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang pneumonia, itu khususnya sih ke pneumonia berat ya Ibu, tapi kita juga akan memberitahu dulu apa itu sih pneumonia. Baik,
kita mulai dari pengertian dari pneumonia terlebih dahulu ya Ibu. Di sini pneumonia adalah kondisi di mana seseorang mengalami infeksi yang terjadi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru ya Bu. Infeksi yang ditimbulkan dari pneumonia yang terjadi pada yang ditimbulkan itu biasanya ada cairan di salah satu sisi kantung paru-paru ataupun dari keduanya. Kantung udara terinfeksi akan terisi oleh cairan maupun pus. Ibu tahu nggak pus itu apa? Tidak ya Bu. Pus itu ya seperti dahak kalau di kita mah ya, lendir yang ada di sini yang mengendap di paru-paru. Terus infeksinya itu bisa terjadi dari virus, bakteri ataupun jamur adalah penyebab utama dari pneumonia. Pneumonia lebih dikenal kalau misalnya di udara itu sering disebut paru-paru basah ya Ibu. Nah, penyakit ini juga enggak menyerang buat ibu-ibu aja atau bapak-bapak. Pneumonia juga bisa menyerang kepada anak-anak ya Bu. Misalnya anak yang baru lahir juga atau anak yang usia 2 sampai 5 bulan atau 1 tahun itu juga bisa ya Bu, bisa terserang penyakit pneumonia. Baik, selanjutnya kita akan melihat penyebab dari pneumonia tersendiri itu biasanya beragam Bu, bukan bisa dari organisme, bisa juga dari tempat lingkungan yang kotor seperti dari jamur, dari bakteri, dari vaksin juga bisa Ibu. Terus kalau misalnya Ibu habis dari rumah sakit habis check up atau apa, terus misalnya ada bakteri atau virus yang ikut di tubuh Ibu, itu juga bisa menyerang buat pneumonia itu sendiri. Jadi penyebabnya itu bisa dari lingkungan atau pas Ibu habis check up atau pulang dari rumah sakit itu juga bisa membawa penyakit pneumonia Ibu. Nah, ini seperti ya bakteri, organisme yang menyerupai bakteri, vaksin seperti itu ya Bu. Misalnya gejala pneumonia itu tersendiri itu indikasinya tuh Bu, gejala ringan dari pneumonia umumnya menyerupai gejala flu. Itu kayak flu biasa tuh kadang juga bisa menimbulkan pneumonia ya Bu, seperti demam, batuk. Gejala tersebut durasinya itu lebih lama dari flu. Jadi kalau flu mah kan cuma sebentar ya Bu. Nah, kalau dari gejala pneumonia itu bisa batuk flu-nya itu bisa cukup lama ya Ibu. Nah, jika dibiarkan dan tidak ditangani, gejala ini akan menjadi berat. Misalnya nantinya Ibu bisa nyeri dada pada saat bernapas atau batuk berdahak, mudah lelah, demam dan menggigil, mual dan muntah, sesak napas. Itu sesak napas pasti ya Bu. Lalu, nah kalau buat anak-anak biasanya Ibu ya, kalau buat anak-anak itu biasanya tuh sering mudah lelah. Terus kalau biasanya anak di bawah 1 tahun itu biasanya kecepatan napasnya itu biasanya 50 kali ya Ibu. Terus ada tarikan napas dalam itu untuk pneumonia berat. Nah, kalau untuk pneumonia berat, kalau misalnya itu tidak segera ditangani, maka itu akan bahaya Ibu buat bayi sendiri, buat anaknya. Kalau Ibu misalnya anak Ibu terdapat gejala seperti itu, seperti napas berat pas saat flu, terus tarikan napas dalamnya berat, terus napasnya cepat, mudah lelah, itu harus segera diperiksakan ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya komplikasi pneumonia ya Bu. Komplikasi dari pneumonia terjadi pada anak kecil, orang tua, dan mereka juga memiliki kondisi kesehatan sebelumnya seperti diabetes. Komplikasi pneumonia mungkin biasa terjadi yaitu radang selaput dada, tulang rusuk pleura meradang, terus abses paru-paru, terus keracunan darah juga bisa Ibu ya. Nah, untuk pengobatan pneumonia itu gimana sih ya Bu ya? Untuk pengobatannya itu dan untuk penanganan kasusnya juga adalah mengatasi infeksi yang terjadi dan memberikan terapi support. Terus nanti dokter juga akan memberikan antibiotik ya Ibu. Kalau buat pneumonia berat pasti akan diberikan bantuan oksigen Bu. Buat anak kecil biasanya 2 sampai 3 liter ya Ibu. Lalu dikasih obat antibiotik juga kalau misalnya tidak misalnya dari pengobatan itu masih belum ada reaksi lagi, maka itu harus dirujuk ke rumah sakit besar ya Ibu.
Terus ada juga obat penurun demam, obat batuk. Nah, oke, selanjutnya gimana sih ya Bu kalau pneumonia itu bisa dicegah dari vaksinisasi, terus memiliki kebersihan yang baik ya Ibu, jadi jangan kotor-kotor ya Ibu, itu malah bisa buat jadi ini. Terus menjaga imun juga, jadi kayak kita sering mengonsumsi vitamin, buah-buahan, makanan yang sehat gitu ya Ibu. Nah, di sini saya akan melihatkan ini ya Bu, gambar dari penderita untuk pneumonia ya Bu. Di sini bisa terlihat. Nah, ini untuk paru-paru yang normal ya Ibu. Nah, dari bronchus, alveoli, paru, trakeanya juga itu normal ya Bu, terlihat normal ya. Tapi kalau yang terjadi pneumonia di sininya tuh akan ada cairan atau nanah di sini. Nah, ininya juga akan terjadi peradangan begitu ya, Bu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda misalnya ibu atau anak ibu batuk, sesak napas, apalagi anak ibu misalnya mengalami napas cepat, terus tarik napas dalam, itu harus segera dibawa ke dokter ya, Ibu. Oke, sekian yang dapat saya kasih berikan informasinya Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam penyuluhan saya. Untuk sekian, terima kasih Ibu. Terima kasih telah menonton video penyuluhan saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.